Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Dawa PLC, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Islam Terpadu Aulia, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111932. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 12 dengan materi pernikahan dalam Islam sebagai uji kinerja program PPG tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak bisa masuk ke kelas ini bertemu dengan teman-teman semuanya yang ceria-ceria hari ini. Apa kabar semuanya? Semangat kalian sungguh luar biasa ya. Oke, selanjutnya Bapak ingin mengajak teman-teman untuk bermain game. Oke. Semuanya berdiri berpasangan. Dua orang. Yuk. Oke, teman-teman, perhatikan instruksinya. Ganjil. Oh, kalau ganjil bertiga, ya. Dengarkan instruksinya. Instruksinya. Kalian yang sebelah kanan Bapak, ini berpasangan ya. Yang sebelah kanan Bapak berarti ini ya. Oke. Itu nanti sebagai nomor 1. Yang sebelah kiri Bapak berarti ini 2. Oke, paham? Berarti itu 1 ya. Itu 1, itu 2. Nah, peraturannya adalah Bapak akan membacakan sebuah pernyataan ataupun sebuah narasi yang menyebutkan nama-nama nabi. Jika nabi tersebut adalah termasuk Rasul Ulul Azmi, tahu Rasul Ulul Azmi? Ya. Maka yang nomor 1, oh sebelumnya, tangannya begini dua-duanya. Berapa dapatkan gini? Yang nomor 1, ketika Pak Hamdan sebutkan Rasul Azmi, yang nomor 1 nepuk tangan yang nomor 2. Yang nomor 2 menghindar. Kalau Bapak menyebutkan nama Nabi, tapi bukan Rasulul Azmi, maka yang nomor 2 nepuk tangan yang kiri, tangan yang 1 menghindar. Bisa dipahami? Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, maka Allah memberikan petunjuk dengan mengutus para utusannya. Maka lahirlah seorang nabi bernama Zakaria. Ya, fokus. Fokus teman-teman. Maka lahirlah seorang nabi bernama Musa. Oke, lanjut. Fokus. Fokus semuanya. Yuk teman-teman, fokus. Nabi Musa ini adalah nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel. Belum itu bukan nama nabi, kan Bani Israel ya. Selain Nabi Musa, Allah juga mengutus seorang nabi bernama Nabi Isa. Oke teman-teman, kita cukupkan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma
warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, Bapak lihat, alhamdulillah kursi, meja, dan pakaiannya sudah rapi semua. Nampaknya kalian sudah siap untuk belajar ya? Oke, tapi Bapak lihat ada kursi yang kosong nih. Apakah ada yang nggak masuk? Ya, siapa yang nggak masuk? Oh, kenapa? Oh, sakit. Baik. Baik teman-teman, ternyata ada 2 orang teman kita yang tidak masuk. Sakit ya. Kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan dalam Pancasila sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara kita yang kita cintai. Yuk, silakan berdiri semuanya. Yuk. Baik, teman-teman, selanjutnya mari kita membaca surah Ad-Duha. Bapak yakin teman-teman sudah hafal semua ya? Oke, baik, kita mulai dengan baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baik, teman-teman sekalian, kita hari ini akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Kalian sudah remaja, ya, walaupun masih lama ya untuk menuju titik ini pernikahan, tapi kita harus membekali diri kita dengan ilmunya, ya. Nah, oke teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, Bapak ingin mengajak teman-teman untuk brainstorming. Menurut kalian, apa arti penting pernikahan dalam kehidupan manusia? Silakan angkat tangan. Ada? Ya,
Menurut kamu apa? Berdiri. Berdiri boleh. Oh, kalau enggak Duduk boleh. juga nggak apa-apa. Untuk melanjutkan umat manusia, Pak. Oke, tepuk tangan dong. Oke, yang lain. Apa arti penting pernikahan? Yuk. Oke, kamu. Teman hidup. Menurut kamu apa arti pentingnya? Teman hidup, Pak. Teman hidup. Oke. Mantap sekali. Menurut kamu? Ya, apa arti penting pernikahan? Eh, buat pendamping. Buat pendamping. Oke, Masya Allah. Oke, teman-teman, ide kalian tentang arti penting pernikahan cukup connect ya terhadap konsep pernikahan. Tadi untuk melanjutkan manusia, karena tanpa pernikahan stop ya, nggak ada kelanjutan manusia. Tadi untuk pendamping hidup, untuk teman hidup, insya Allah. Baik, jawaban kalian benar ya. Tapi kita akan mencari tahu lebih dalam lagi, teman-teman ya. Sebelumnya, Bapak yang menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 poin. Yang pertama, menganalisis pengertian pernikahan dalam Islam. Yang kedua, merumuskan tujuan pernikahan. Jadi 2, pengertian dan tujuan pernikahan. Bertanya lagi, tapi jangan dijawab dulu, ya. Menurut kalian, kenapa orang menikah? Ya, satu orang deh, Bapak ingin mendapatkan jawaban satu orang di antara kalian. Menyampaikan pendapatnya, kenapa orang menikah? Ya, udah ada yang angkat tangan. Kenapa manusia itu menikah? Orang itu menikah. Untuk mengubah status dan memiliki keturunan yang halal. Oke. Ya. Untuk mendapatkan keturunan tapi dengan cara yang halal. Mantap, luar biasa ya. Nah, oleh karena itu coba kita lihat dulu ayat berikut ini. Nah, kelihatan? Jelas? Oke, biar Afdol kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasanganmu untuk jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ini ada di surah Ar-Rum ayat ke-21. Setelah tadi kita membaca ayat ini, kira-kira apa makna atau apa pesan yang tersurat ataupun tersirat dari ayat ini? Silakan, ada yang menyampaikan pendapatnya? Oke, kalau begitu Bapak akan menunjuk ya, teman-teman, untuk mengutarakan bagaimana pesan dari ayat ini.
Ya, silakan. Yang tersuratnya, Allah menciptakan pasangan agar kita merasa nyaman, aman, tentram, dan bisa belajar dari satu sama lain. Itu tapi hanya dapat oleh orang yang bisa berpikir. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, luar biasa ya analisis kalian ya. Selain ayat Al-Quran, kita akan melihat juga hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini hadisnya cukup jelas, teman-teman ya. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijar. Oke, biar jelas terjemahnya, Bapak ingin meminta satu orang aja membacakan terjemahnya. Silakan. Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Teman-teman, kira-kira apa inti dari hadis ini? Jadi kalau kita menikah itu bisa menjaga kemaluannya, menundukkan pandangan dan bisa menahan nafsunya. Oke, luar biasa. Itu tepat. Ya, ternyata pernikahan tuh efeknya luar biasa teman-teman ya, bisa menjaga diri kita. Nah, sekarang kita akan studi kasus teman-teman. Ya, Bapak ingin mengajak teman-teman melatih daya kritisnya, analisisnya terhadap sebuah fenomena pernikahan yang terjadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada pernikahan yang dilangsungkan oleh dua pasangan muda, yaitu yang bernama Andi dan Siti. Mereka menikah setelah lulus kuliah. Nanti ada yang punya rencana setelah lulus kuliah langsung menikah? Itu cita-cita mulia juga, ya. Nah, mereka berdua berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana. Setelah menikah, Andi bekerja sebagai pegawai swasta dengan gaji pas-pasan, sementara Siti masih melanjutkan studi S2 karena semangat belajarnya luar biasa, ya. Nah, pada awal pernikahan keduanya berkomitmen untuk saling mendukung. Nah, di sini kemudian disebutkan kondisinya. Nah, teman-teman, saatnya teman-teman untuk berdiskusi bersama kelompok untuk menganalisis kasus pernikahan ini. Ya, karena di sini kenapa dinamakan kasus? Karena ada permasalahan. Timbul permasalahan setelah pernikahan. Ada permasalahan di sini. Nah, teman-teman, silakan bekerja dalam kelompok. Nanti hasil analisis diskusi kalian silakan tuangkan dalam bahan presentasi. Bisa berbentuk mind mapping, atau juga bisa flowchart, atau bisa juga infografis atau bentuk slide. Silakan teman-teman diskusikan bersama teman-teman kalian. Bisa menggunakan Canva, PowerPoint atau yang lainnya. Ya. Berarti kita menjawab itu di dalam presentasi. Ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di dalam bahan presentasi kalian. Lebih lengkap, studi kasus ini sudah paham dan share juga di LMS kita di Teams. Silakan dicek teman-teman ya. Bapak berikan waktu 10 menit sampai 15 menit untuk diskusi ini. Silakan diskusi dimulai. Selama diskusi, jika ada hal yang kurang jelas, silakan angkat tangan, silakan tanyakan. Ya. Ya, silakan mulai.
Ya, dibuka laptopnya, silakan dibuka. Silakan collab ya teman-teman, kolaborasi. Di Canva kan ada kolaborasi ya. Biar hasil diskusinya bisa segera ditemukan dan kalian siap untuk presentasi. Ada di Teams ya, bisa dicek di Teams juga. Ini yang bikin template siapa? Oke, siap. Cari template terbaik. Yang lain siapin jawaban dari 3 soal itu ya. Ya. Yang bikin template, kamu bikin template. Oke. Yang lain? Yang lain siapkan jawaban bagi-bagi aja. Saya nomor 1 siapa yang ngerjain, nomor 2 siapa, 3 siapa. Ya. Ya, dibagi-bagi biar cepat. Oke, teman-teman, waktunya 5 menit lagi ya. Ini udah pertanyaan ketiga ya. Dan yang terakhir solusi. Kamu yang ngerjakan solusinya? Iya. Oke, sip. Berarti udah semua kejawab ya? Udah diretin ya? Nomor 2. Yang nomor 1 siapa? Udah selesai kejawab. Oke, alhamdulillah teman-teman sekalian, kalian sudah melakukan yang terbaik. Kalian sudah berdiskusi bersama kelompok untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh Andi dan Siti ini. Saatnya sekarang sesi presentasi. Ya, di sesi presentasi ini teman-teman silakan bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain boleh nanti menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal presentasi studi kasus dan tugas dari kasusnya si Andi dan Siti. Tujuan utama mereka menyatukan dua insan yang berbeda, maka tujuan utamanya adalah saling mendukung satu sama lain yang membuat rumah tangga ini tidak mudah pecah karena mereka harus saling memahami satu sama lain. 2. Masalah. Munculnya beban finansial yang ditanggung oleh Andi yang memiliki gaji pas-pasan yang hanya cukup dan memiliki tujuan yang berbeda bisa dibuktikan dengan kemauan Siti melanjutkan S2 yang membuat terjadi perselisihan kecil. Selanjutnya adalah solusi. Jadi solusi bisa dibilang sangat simpel tetapi sangat efektif bagi rumah tangga yang baru, yaitu pertama, saling memahami satu sama lain, kedua, mencari jalan tengah dengan berdiskusi secara langsung face to face, tatap dua mata, dan ketiga, menurunkan ego dari masing-masing pasangan. Ini presentasi ya, ini kita udah selesai ya presentasinya. Mau ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya kan, ada yang memberikan tanggapan? Adakah pertanyaan teman-teman? Terima kasih. Enggak. Oke, ada yang mau ngasih tanggapan teman-teman? Jika tidak, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus mengenai pernikahan Andi dan Siti. Yang pertama ada pertanyaan pertama tentang tujuan utama pernikahan Andi dan Siti adalah untuk menyempurnakan agama dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta membangun keluarga yang islami.
Pertanyaan yang kedua itu tantangan yang muncul dalam pernikahan mereka dan bagaimana hal ini bisa memengaruhi tercapainya tujuan pernikahan. Tantangan yang muncul dalam rumah tangga Andi itu masalah keuangan dan kesibukan pribadi. Nah, hal ini tuh bisa mempengaruhi rumah tangga mereka karena bisa menimbulkan minimnya komunikasi dan muncul perasaan terabaikan, keharmonisan hubungan yang berkurang karena pertengkaran soal finansial, dan dapat menghambat rencana jangka panjang seperti membeli rumah, punya anak, dan investasi. Nah, dalam pertanyaan terakhir, buatlah solusi Islami yang bisa membantu mereka agar pernikahan tetap sesuai dengan tujuan Islami. Nah, dari kasus tersebut, salah satu solusi yang kita telah rancang berdasarkan diskusi yang telah dilaksanakan adalah dengan saling support dan rela bantu. Nah, dalam definisi pernikahan dalam Islam, salah satunya adalah untuk saling melengkapi dan saling membantu sama lain. Karena dalam ajaran Islam, pernikahan bertujuan agar kita bisa saling bantu dan memiliki komunikasi antar sesama yang memadai. Dan dalam kasus tersebut, masalah yang tercantum dalam kasus berikut meliputi bagaimana agar Andi dan Siti bisa mengatasi masalah pribadi masing-masing. Nah, menurut kami, walaupun mereka nekat akan berjanji selalu berkomitmen untuk mendukung satu sama lain, namun hal itu harus lebih dikembangkan dengan saling memotivasi dan bantu memecahkan masalah secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga bisa melakukan sholat tahajud ataupun sering berzikir dan sholat sunnah agar mencoba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sebagai bantuan untuk mencari jalan keluar dari masalah kepribadian mereka masing-masing. Itu saja dari kami. Ada pertanyaan? Selanjutnya, Bapak ingin ada seorang di antara kalian yang memberikan analisis akhir mengenai kasus tadi. Secara singkat dalam satu paragraf saja. Satu paragraf kurang minimal 3 kalimat ya. Silakan. Ya, kamu. Kita dengarkan. Jadi menurut saya namanya pernikahan itu kan ibadah seumur hidup ya. Jadi dalam ibadah pernikahan seumur hidup ini, maksud saya usahakan tuh kita memiliki finansial yang baik. Kemudian juga saling support, saling mengerti, biar masalah-masalah yang ada dalam pernikahan itu bisa kita lalui bersama gitu. Sekian saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, finansial itu sangat penting ya untuk keberlangsungan pernikahan. Oke, teman-teman, sekarang siapkan perangkat kalian. Kita akan melakukan review dari konsep materi yang telah kita pelajari bersama tadi ya. Silakan buka Wayground-nya. Di sini disajikan beberapa pertanyaan. Masuk Wayground. Ini kodenya. Yuk. Oke, 3, 2, 1. Kita mulai. Yuk, mulai ya. Ya. Time out isu. Ada yang sudah selesai? Di sini agak bermasalah. Sudah, keluar. Sudah nih, Pak. Tapi nggak bisa scroll ke bawah. Oke. Yang pertama, Bapak bacakan urutannya ya. Nah, yang pertama ada Charlize. Ini inisial siapa nih, Charlize? Mantap. Yang kedua Yoge. Inisial siapa Yoge? Oke, yang ketiga El Condor Gabriel. Oke, selamat ya buat teman-teman yang sudah mencapai 3 top ya di permainan background ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Ya.
refleksi pembelajaran ini kita akan menggunakan Mentimeter. Silakan teman-teman untuk membuka Mentimeternya. Kodenya ini ya. Nih kodenya. Nah, 11267964. Nah, dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran siang hari ini? Kemudian yang kedua, pengalaman baru apa yang kalian dapatkan? Ini sudah masuk semua ya? Akan tampilkan. Nah, ini kita lihat dari pertanyaan pertama. Ya, ada yang menulis senang karena mendapat ilmu baru. Very good, very well. Mengetahui ilmu baru, biasa saja. Saya senang pembelajaran ini menyenangkan. Saya bisa diskusi bersama teman. Very, very happy. Ye, ye, ye. Ya, yang belum menuliskan, silakan tuliskan. Sangat seru dan bisa menjadi bekal untuk masa depan. Seru dapat ilmu baru juga. Senang karena yang baru ini menyenangkan. Tentu sangat senang bisa mengikuti belajar kali ini, seru banget. Oke, kita lihat yang keduanya. Yuk, tulis jawabannya. Pengalaman baru apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Oke, atmosfernya lebih fokus. Gak ada samanya, gak ada. Semuanya udah experience. Pengalaman baru belajar materi ini. Pengalaman belajar tentang menikah. Apalagi? Bahwa menikah lebih dari sekedar status pernikahan. Apa nih? Mantap nih. Pengalaman materi pengetahuan tentang tujuan pernikahan. Mantap. Ada yang mau nikah. Nanti ya, jangan sekarang nikahnya, nanti. Ya, kalau udah siap tadi ya. Siap segalanya. Karena Nabi menyampaikan dalam hadisnya harus siap dulu. Yang penting belajar mengetahui tujuan nikah dalam Islam serta apa yang dapat didapatkan kalau kita nikah. Mengetahui tentang manfaat pernikahan dalam Islam, saya mengetahui tentang pernikahan dalam Islam. Setidaknya ada beberapa simpulan ya. Pertama, kita bisa memberikan sebuah definisi yang ringkas, tapi maknanya itu luas. Ya, bahwa pernikahan itu tadi kata teman kita menyampaikan bahwa dengan pernikahan itu bisa mendapatkan keturunan dengan cara yang halal. Betul itu. Karena dengan pernikahan itu adalah menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Karena di dalam Islam itu adalah fitrah yang tidak dihilangkan, yang tidak dilarang. Nah, teman-teman, tadi yang ini sudah dibahas. Menjaga kehormatan diri. Karena menjaga kemaluan kita, menjaga pandangan kita. Kemudian tadi sudah dibahas juga melanjutkan keturunan atau istilahnya hifdzun nasl. Terus tadi juga disebutkan untuk bisa mendapatkan ketentraman hati karena satu sama lain saling mengisi, saling belajar. Maka bisa mencapai ketentraman jiwa ya, atau sakinah. Kemudian menumbuhkan kasih sayang. Ya, mawaddah warahmah seperti disebutkan di dalam surah Ar-Rum tadi. Ya, mawaddah warahmah. Kemudian yang berikutnya membentuk keluarga Islami. Semua ini dibingkai dalam tujuan yang lebih besar. Ada yang fundamental yaitu untuk mendapatkan pahala tadi sudah disebutkan ya. Karena ini adalah bentuk ibadah. Terima kasih teman-teman ya. Masih banyak nulis ya. Bapak sangat senang sekali mengajar di kelas ini. Kalian sangat semangat untuk mengetahui bab pernikahan dalam Islam ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai hukum menikah. Apakah nikah itu hukumnya wajibkah? Ataukah mubahkah? Ataukah sunnahkah? Atau haramkah? Atau makruhkah? Bagaimana? Itu sesuai dengan kondisinya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafatul majlis.
alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time.